Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu? Iya, Bapak. Ada yang bisa kita bantu? Iya. Enggak kenal. Iya. Begini Bapak, saya mau sedikit wawancara. Oh, oke, monggo. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah mengenai permasalahan di sekolah. Oh, oke, monggo. Oke, siap. Oke. Bapak mau terdaftar ya hari ini? Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Oke. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Oke. semuanya. Alhamdulillah. Ini Bapak, saya ingin bertanya tentang permasalahan di sekolahan Oh, iya. yang mungkin seringkali dialami oleh Bapak kepala sekolah. Nanti saya mengambil pengalamannya dari panjenengan. Oke, monggo kita berbagi, siap. Oke. 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 Selama ini Bapak Slamet Widodo sampun menjadi kepala sekolah selama berapa tahun Bapak? Saya insya Allah menjadi kepala sekolah sudah ada 15 tahun. 15 tahun ya. Cukup berpengalaman. Oke. Tentunya banyak sekali permasalahan di sekolah ya Pak ya. Selalu ada permasalahan di sekolah itu, selalu ada, dan masalah itu mendewasakan kita. Kadang kompleks kita masalah itu kita dituntut untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Itu pengalaman umum yang selama ini kami lakukan. Ya. Begini Bapak, untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus dari permasalahan, biasanya kan ada kasus-kasus yang berkaitan dengan etika dan berkaitan dengan moral. Itu bagaimana Bapak tanggapannya? Ya, pertama-tama tentu saja kita amati dulu, kita kenali dulu akar masalah. Kemudian kita menerapkan yang namanya problem solving. Nah, mungkin kita bisa dengan musyawarah dengan guru atau mungkin stakeholder yang sekiranya kita nggak perlu untuk menyelesaikan masalah itu, kita ada diskusi intens untuk menemukan solusi yang terbaik. Ya, pada intinya kira-kira begitu. Jadi, terima kasih Bapak. Terus untuk selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah itu, adakah kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan Bapak? Tentu saja ada. Karena di sekolah, di dunia pendidikan itu kan endingnya juga untuk membawa ke arah kebaikan. Kebaikan pelaku didik, peserta didik atau guru dan guru. Tentu saja yang masalah-masalah itu selalu ada. Dan kita berusaha untuk mendapatkan bagaimana kiat yang kita pendidikan semuanya kebaikan tersebut. Kira-kira selama ini prosedur yang Bapak belum terapkan di sekolah bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Pertama-tama kita kenali dulu akar masalahnya. Kemudian kita ajak stakeholder. Kalau masalahnya mungkin masalah pendidikan, pembelajaran di kelas itu, ya pihak guru ini kita ajak ngobrol. Terus untuk mendiskusikan itu. Kalau berkaitan dengan siswa, misalkan kaitannya dengan rendahnya belajar nilai pelajaran, mungkin orang tua wali murid bisa kita jadikan untuk kita ada diskusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut sehingga anak-anak mendapatkan prestasi yang terbaik. Kita meningkatkan intinya kita tidak melakukan diri, tetapi diskusi dengan stakeholder yang kita anggap penting bisa untuk membincang solusi yang terbaik. Kira-kira begitu. Jadi tadi yang dianggap efektif itu dengan cara bermusyawarah mungkin ya Pak. Betul sekali. Dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Iya. Untuk permasalahan tadi menggunakan problem solving dulu, melihat terlebih dahulu akar permasalahannya. Ya, itu manajemen konflik. Ya harus memang melalui tahapan itu. Terus kira-kira dalam pengambilan keputusan ini adakah tantangannya Bapak?
Tantangan selalu ada. Nggih. Ya, bahkan berarti tantangan itu sesuatu hal yang membuat kita untuk berhenti atau bahkan membiarkan masalah. Tapi masalah itu harus kita carikan solusinya, sehingga masalah itu menjadi sesuatu yang baik. Tantangan itu kan ada juga karena mungkin penolakan atau keputusan itu dianggap tidak bagus dari pihak yang kira-kira nggak merasa cocok dengan keputusan kita. Yang penting intinya komunikasi. Ya, kalau kita berkomunikasi bisa intens sehingga persepsi kita nyambung. Jadi gap antara satu dengan yang lain itu bisa terlibatkan. Kira-kira intinya begitu untuk penyelesaiannya. Oke. Terus kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kira-kira Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Waktu berapa lama itu bergantung dengan bobot masalah. Kalau masalahnya masalah-masalah yang sekitarnya itu mungkin seketika juga bisa selesai. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang agak berat dan melibatkan mungkin orang lain selain guru, selain anak, mungkin orang tua, wali murid atau mungkin juga pihak-pihak lain, ya mungkin perangkat desa atau lain sebagainya. Itu kan bukan proses yang agak panjang. Gitu. Jadi intinya bergantung permasalahan, jadi lama atau tidaknya waktu itu. Nah, saya kira demikian. Terus untuk faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kasus-kasus yang tentang etika itu apa saja faktor-faktor yang mempermudah? Ya intinya dengan etika baik, orang-orang atau siapapun yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu kita aja ngomong-ngomong secara terbuka dari hati ke hati. Nah, itu nanti pada akhirnya juga kalau satu persepsi itu sudah nyambung, nah itu kan ya bisa ditemukan satu titik kesimpulan untuk meneruskan masalah itu. Jadi tiap orang punya ragam teknik yang berbeda untuk memilih situasi itu. Saya rasa menurut pendapat kami begitu. Oh gitu, terima kasih Bapak. Dari tadi wawancara yang saya lakukan, kira-kira untuk pengambilan keputusan adakah pembelajaran yang bisa saya ambil dari sini, dari Bapak mungkin? Kira-kira pembelajaran yang kita terapkan hari ini, yang wawancara hari ini, kira-kira adakah refleksi untuk saya, untuk bisa saya petik? Pada intinya belajar itu kan sepanjang hayat. Jadi belajar itu satu proses yang tak pernah berhenti dan tak pernah menariknya. Jadi kalau sekira diskusi kita ini ada hal yang baik kita ambil, oke, saripatinya kita ambil. Dan kemudian hal yang sekiranya jenengan nggak cocok ya berikan aja. Jadi kita kan bisa saling untuk menjadi teladan. Mungkin yang tua-tua percaya juga betul meneladani atas kerja senang kerja guru-guru muda, dan juga pengalaman kerja yang panjang lebar itu mungkin dengan yang junior bolehlah yang suka ke yang senior seperti itu. Saya kira pada intinya demikian. Terima kasih Bapak wawancara hari ini. Saya banyak sekali mengambil kesimpulan, apalagi banyak sekali pengalaman dari Pak Slamet yang bisa saya petik. Sama-sama. Pembelajaran itu adalah pelajaran sepanjang hayat ya. Dari muda sampai tua, pas tetap melakukan pembelajaran itu. Terima kasih banyak sekali pengalaman yang insya Allah nantinya akan saya lakukan ke depannya. Sami-sami. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin saya mau undur diri Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih saya mengganggu waktunya. Karena kita berkesan ada waktu pembukaan hari ini.
alhamdulillah waktu saya longgar. Silakan Mbak Devi, ada yang bisa saya bantu? Oke, gini Bu Christine, saya mendapatkan tugas dari juga Ya. untuk mewawancarai baik itu kepala sekolah. Ini saya meminta Bu Christine untuk menjadi suami saya. Ya, silakan. Begini, Bu Christine, saya ingin sedikit bertanya. Bu Christine menjadi kepala sekolah itu sudah berapa lama? Hampir 1 tahun Mbak Devi. Ini tepatnya Juli 2022 di sini. Ya, tentu saja mungkin banyak sekali problem tentang bagaimana ada di sekolah. Ya. Jadi saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana Bu Christine mengidentifikasi itu permasalahan di sekolah itu termasuk dilema etika, umpamanya rujukan moral. Ya. Kalau kita ingin tahu masalah tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau kebutuhan moral, itu bisa kita lihat dari pertentangan yang terjadi. Permasalahan tersebut melibatkan hal-hal yang sama-sama benar, ataukah yang satu benar atau yang satu salah. Kalau yang sama-sama benar, nilai keduanya itu benar, itu disebut dengan dilema etika. Sedangkan untuk persoalan yang sudah jelas sekali, yang satu benar dan yang satu salah, namun kita tetap harus menyelesaikannya dengan pertimbangan-pertimbangan, itu namanya rujukan. Lalu selama ini bagaimana Bu Christine menjalankan mengambil keputusan di sekolah, dan bagaimana kira-kira kasus apa saja yang mungkin mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun ada yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Dalam mengambil keputusan, kita mempertimbangkan 3 prinsip yang utama. Yang pertama, berbasis hasil akhir. Kita harapannya nanti masalah kita selesaikan, hasil akhirnya bagaimana. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, kita mempertimbangkan peraturan. Dari segi peraturan, permasalahan ini harus diselesaikan bagaimana sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, berbasis rasa peduli. Meskipun kita sudah memiliki yang pertama tadi hasil akhir dan peraturan, kita tidak akan menutup mata dengan cara mempertimbangkan rasa peduli kita terhadap masyarakat. Ya, kadang memang harus seimbang dengan rasa peduli. Iya, betul kan. Melanggar tapi kita juga. Nah, betul. Meskipun peraturannya seperti ini, tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa sebagai sama manusia kita memiliki rasa peduli yang harus juga kita pertimbangkan. Lalu kira-kira Bu Christine untuk prosedur-prosedurnya seperti apa yang Bu Christine yang pernah terapkan di sekolah? Ya, ketika kita ada masalah, kita tentu yang pertama harus dilakukan adalah mempelajari, mengidentifikasi permasalahan tersebut yang terlibat apa. Maksudnya permasalahan ini melibatkan nilai apa dulu, nilai apa, misalnya ini melibatkan nilai kemanusiaan ataukah nilai kebenaran, nilai keadilan, yang bertentangan itu apa, kita identifikasi dulu. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat. Yang terlibat tentu saja akan memiliki solusi yang berbeda ketika yang terlibat itu orang dewasa ataupun yang terlibat anak-anak, karena penyelesaiannya akan berbeda. Yang ketiga, mengumpulkan fakta. Jadi kita selain akan menyelesaikan, tentu kita akan mencari fakta-fakta di balik peristiwa tersebut. Kita tidak akan mungkin menyelesaikan masalah dengan satu sumber data saja. Kita mengumpulkan data dulu. Kemudian yang terakhir, kita pengujian benar salah. Benar salah itu lebih kepada hati nurani kita. Ini benar atau salah tergantung hati nurani kita mengatakannya bagaimana. Lalu kira-kira itu selama hal-hal yang selama ini dianggap efektif untuk pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etika itu seperti apa? Iya, kalau kasus dilema etika itu kita biasanya kan memiliki 2 pilihan, pilihan A dan pilihan B. Namun saya kira masih ada yang lebih efektif, yaitu pilihan C atau yang dinamakan dengan opsi trilema. Karena kalau selama ini ternyata opsi trilema ini lebih berpihak kepada kedua belah pihak, atau bahasa kerennya win-win solution. Ya, sama-sama diuntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan. Saya rasa seperti itu.
tidak harus pilihan A yang menguntungkan A, kemudian pilihan B menguntungkan B, tapi kita memiliki pilihan ketiga, yaitu pilihan yang sama-sama menguntungkan dua belah pihak. Jadi dicari solusi yang solusi yang tidak yang iya, betul sekali. Lalu hal-hal apa yang selama ini, tantangan apa yang mungkin Ibu hadapi untuk mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang pertama tantangannya adalah memutuskan sesuatu harus berpihak pada anak. Yang pertama itu, karena kita di lembaga sekolah, kita memutuskan sesuatu, yang pertama pertimbangan kita harus berpihak pada anak. Bagaimanapun juga keputusan yang kita ambil harus berpihak pada anak. Yang kedua, memberikan manfaat kepada baik kepada lembaga kita maupun orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita memiliki masalah yang tidak berkaitan dengan dunia luar, tapi sebisa mungkin keputusan yang kita ambil itu memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder kita, baik komite, wali murid, ataupun peserta didik kita. Yang ketiga, dampaknya jangka panjang. Dampak jangka panjang terhadap keputusan yang kita ambil. Karena keputusan yang kita ambil tentu saja di kelak kemudian hari akan memberikan dampak, terutama dampak terhadap sekolah kita. Jadi sebisa mungkin kita mengambil keputusan yang memberikan dampak positif, terutama terkait dengan nama baik sekolah kita. Jangan sampai keputusan yang kita ambil tersebut akan merugikan terkait nama baik sekolah. Lalu kira-kira Bu Christine mempunyai jangka waktu atau penyelesaian dilema etika itu, jangka waktunya untuk menyelesaikannya itu kira-kira berapa lama? Itu tergantung kasusnya begitu. Kalau kasusnya itu sesegera mungkin untuk ditangani, berarti kita harus mengambil keputusan secepat mungkin, karena melibatkan suatu yang krusial, misalnya harus diambil keputusan sesegera mungkin, karena kalau tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya tidak ada jadwal khusus, namun demikian kita menyesuaikan dengan kasus yang terjadi. Kalau kasusnya segera untuk ditangani, langsung kita tangani. Tapi kalau kita membutuhkan waktu untuk mengamati dulu, misalnya kasus ini tidak harus diselesaikan sekarang, tapi kita membutuhkan pengamatan. Maksudnya ini nanti ya waktunya, meskipun kasus ini tidak langsung selesai, tapi dengan berjalannya waktu dia akan selesai sendiri. Kasus biasanya kan juga ada yang seperti itu, tidak terlalu krusial untuk diselesaikan. Tergantung urgensinya. Iya, urgensinya betul. Kalau misalnya segera ditindaklanjuti, iya harus segera diambil. Iya. Terus lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Christine dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, dalam pengambilan keputusan kita kan yang pertama tadi harus berpihak pada anak. Sebagai orang baru kita di sini tentu membutuhkan banyak sekali masukan-masukan dari orang lain. Di antaranya dari Bapak Ibu guru juga yang sudah mengenal anak-anak lebih baik daripada saya. Yang kedua, kepala sekolah yang lebih senior. Saya biasanya seperti itu, bertanya kepada Bapak Ibu guru yang di sini, seandainya peristiwa ini terjadi di masa lalu, kepala sekolah saya yang senior akan melakukan apa? Itu akan saya jadikan rujukan. Kemudian selain itu juga tergantung masalahnya. Kalau masalahnya menyangkut siswa, biasanya saya juga merujuk kepada orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri tentunya akan memiliki sikap yang seperti apa. Itu bisa juga saya jadikan panutan atau rujukan. Seperti itu. Berarti dengan stakeholder semua yang melibatkan. Iya, betul. Tergantung kasus tersebut melibatkan siapa. Terus untuk dari semua yang disampaikan itu untuk pembelajaran apa yang mungkin bisa bagikan untuk saya dan kedepannya bisa saya gunakan untuk kira-kira? Iya, kalau menurut pengalaman saya mengambil keputusan terkait dilema etika dan rujukan moral ini, Bu Devi, setiap kasus itu memiliki nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Baik itu entah kita
misalnya ambil saja satu nilai, misalnya nilai kejujuran. Setiap kasus yang kita ambil, kita akan mengutamakan dulu kejujuran. Atau penjenengan memiliki nilai sendiri, nilai keadilan. Penjenengan tidak hanya mengutamakan jujur, tapi juga harus adil, misalnya seperti itu. Jadi yang pertama, dari dalam hati penjenengan, nilai apa yang penjenengan junjung tinggi, itu harus menjadi rujukan utama. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus memiliki dampak positif terhadap anak. Apapun yang kita ambil, jangan sampai itu merugikan anak. Karena kita ada di lembaga pendidikan. Ya. Yang ketiga, setiap keputusan yang kita ambil harus merefleksikan integritas sekolah. Itu adalah nama baik sekolah. Jadi, apapun yang diambil keputusannya, jangan sampai mencederai nama baik sekolah. Jadi 3 hal penting itu yang saya kira penting menjadi rujukan saya setiap mengambil keputusan. Terima kasih Bu Tisin, banyak sekali pengalaman yang mungkin saya ambil hari ini dari Ibu Bahagia. Nanti insya Allah nanti akan saya terapkan di kemudian hari apabila saya juga menemukan suatu masalah. Kita harus sama-sama menemukan tadi win-win solution tadi. Betul, yang pertama win-win solution. Terima kasih Bu Tisin atas waktunya. Semoga ini tadi pastinya tentu bermanfaat untuk saya pribadi. Insya Allah nanti akan diterapkan di kemudian hari. Amin. Saya juga berterima kasih sekali Bu Dewi juga memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan unek-unek saya juga selama ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi rujukan Bu Dewi juga nanti di kelak kemudian hari. Bisa. Terima kasih Bu Tisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.